Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya ikhwal akhwat, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab tidak boleh memohon ampun kepada Allah untuk orang tua yang musyrik. Bab tidak boleh seseorang memohon ampun kepada Allah untuk ayahnya yang musyrik. Artinya kalau ada seorang punya orang tua, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik, maka tidak boleh seorang anak memohon ampun kepada Allah untuk ayahnya musyrik. Nah, ini maksudnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ishaq qal akhbarana Ali bin Husain qal haddatsani abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ila qawlihi kama rabbayani shaghira fanasakhathal ayatul lati fi bara'ah ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Ishaq. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Husain. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Yazid an-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Dari Ibnu Abbas mengomentari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra 24, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Ibnu Abbas mengomentari surat Al-Isra 24 tadi, yang artinya jika salah seorang dari keduanya sudah mencapai usia tua atau dua-duanya, jika salah seorang dari keduanya, orang tua, dua-duanya atau salah satunya sudah mencapai usia lanjut, maka dan ada di dalam pemeliharaanmu, jika keduanya atau salah satu dari keduanya sudah mencapai usia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka jangan engkau berkata kepada keduanya uff. Uff itu kata-kata yang menyatakan istilahnya dongkol gitu. Kalau bahasa Indonesia gitu. Maka jangan seorang anak berkata kepada kedua orang tuanya, ayah, ibu, atau salah satu dari keduanya dengan kata uff, Nah, ini nggak boleh. Wala tanharhuma, dan tidak boleh juga membentak keduanya. Lalu apa yang seharusnya? Wa qul lahumā qawlan karīma. Hendaknya seorang anak berkata kepada kedua orang tuanya perkataan yang mulia, perkataan yang lembut. Lalu Allah katakan setelahnya, wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmah, dan tundukkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Ini kewajiban anak kepada orang tua. Anak harus merendahkan dirinya di hadapan orang tua, bukan untuk menjilat, tapi untuk minar rahmah, karena kasih sayang, ya. Wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra, dan ucapkanlah, berdoalah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, ibu bapakku keduanya ini, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku ketika aku masih kecil. Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya sudah mendidikku, membimbingku ketika aku masih kecil. Ini ayatnya Bapak. Kata Ibnu Abbas, fanasakhatal ayatul lati fi bara'ah. Ayat ini dinasakh oleh ayat yang ada dalam surat Bara'ah, surat At-Taubah. Dinasakh artinya apa? Dihapus hukumnya.
Ya, apakah semuanya? Bukan. Maksudnya yang terakhir. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapan terakhir. Ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya sudah mendidikku ketika masih kecil. Ini yang dihapus. Tapi kalau yang sebelumnya nggak dihapus. Tas apa ya? Jadi perintah untuk mendoakan orang tua, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya. Nah, ini sudah dihapus dengan ayat dalam surat At-Taubah, maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Mohon ampun sudah apa? Ya Allah, ampunlah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Nah, kalau orang tuanya musyrik, mati dalam keadaan kafir, nggak boleh mendoakan ya Allah, ampunlah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Makanya ayat ini menghapus yang tadi doanya saja. Adapun perintah untuk berkata lembut ini tidak dihapus. Seorang anak tetap harus berlaku lembut, merendahkan diri di hadapan orang tuanya, walaupun orang tuanya musyrik kafir. Ini nggak dihapus, Bapak. Yang dihapus yang terakhir saja, yaitu perintah untuk apa? Mendoakan. Situ. Jadi ayat yang menghapus tadi bunyinya yang artinya tidak sepantasnya seorang nabi dan orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun itu karib kerabat mereka, termasuk orang tua, ya. Setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni jahim, itu penghuni neraka. Nah, maka di sini Bapak kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari riwayat dari Ibnu Abbas ini. Pertama, seorang anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tuanya musyrik, ya. Dan baktinya ya tadi berkata lembut, tidak boleh berkata tidak boleh membentak dan semacamnya. Itu faedah pertama. Faedah kedua, diharamkan bagi seorang anak memohon ampun kepada Allah untuk orang tuanya yang meninggal dalam keadaan kafir dan musyrik. Dan ini pengecualian dari masalah berbakti tadi. Seorang anak dipersilakan berbakti kepada orang tuanya yang musyrik, yang kafir, dengan berkata lembut, tidak membentak, tidak mengucapkan kata semuanya silahkan. Tapi yang terakhir, yaitu mendoakannya kalau dia sudah meninggal agar diampuni oleh Allah, ini tidak diperkenankan. Nah, itu faedah kedua. Nah, lalu faedah ketiga, kalau memang terhadap orang tua musyrik seorang anak wajib berbakti, apalagi kepada orang tua yang muslim, ya. Ini saja Bapak. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut lagi pembahasan yang ada hubungannya dengan judul bab ini, yaitu babu birril walidil musyrik, bab berbakti kepada orang tua yang musyrik, ya. Insya Allah ini pada pertemuan berikutnya. Yang sebab bisa dibuka tadi itu Pak, orang tua itu kan kalau masih hidup dia